Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan salah satu dipimpin untuk berdoa. Persiapan. Doa dimulai. Doa cukupkan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tolong kalian cek itu di lorong-lorong meja itu, apakah ada harta karun yang harus kalian buang ke tempat sampah? Atau mungkin bajunya yang masih keluar seperti saya. Kalau saya ini kan masih memang modelnya keluar ya. Ada? Ada satu. Silakan dibuang dulu. Untuk hari ini, tadi pagi hujan ya? Ada yang kehujanan kah? Kalau Deko nggak kehujanan, Deko kan pakai mobil Abumen. Kalau saya termasuk yang menikmati hujan, alhamdulillah berkah hujan. Yang tidak masuk hari ini? Hanya satu, Yuda. Salah satu perwakilan kelas yang di setiap kegiatan sekolah hampir selalu ada Yuda. Mungkin kecapean itu ya. Yuda sebagai apa? OSIS terus? DA? Paski juga. Ya kemarin menang di Blitar itu juga Yuda juga. Keren Yuda. Terima kasih, semoga nanti selalu sehat ya. Tolong dijaga kesehatannya karena musimnya musim yang tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas. Sampai di sini di sekolah kita juga menghadapi sebuah kendala, yaitu hilangnya sumber air di sekolahan. Menarik kan? Menarik sekali. Terkait materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi tentang kegiatan ekonomi. Di pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah salah satu bagian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa saja ya? Pelajaran kalian mulai dari SD dan sudah kalian lakukan di setiap harinya juga. Kegiatan ekonomi itu apa? Kalian pasti menjumpai juga. Kegiatan produksi yang setiap kalian lakukan setiap hari di kelas dan di kantin. Konsumsi, namanya konsumsi, pelakunya adalah Kira-kira itu nanti akan kita bahas hari ini. Tetap seperti biasa nanti ada penugasan yang akan kalian kerjakan melalui kelompok, dan seperti biasanya adalah presentasi kelompok. Nanti tetap ada proses tanya jawab, memberikan saran. Di dalam diskusi juga nanti harus aktif karena ada lembar penilaian tersendiri. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu terkait kegiatan produksi yang menjadi salah satu bagian dari kegiatan ekonomi, di mana nanti hasil akhirnya dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menguraikan konsep kegiatan produksi. Saya kira itu sebagai awalan dari saya. Terus sebelum kita memulai nanti saya akan putarkan ya. Saya ada sebuah cerita. Semoga ini akan menginspirasi kalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Kebetulan karena kesukaan saya setiap hari ngopi, jadi saya ambilkan hari ini kita sebelum memulai pelajaran kita mulai dengan pemutaran video motivasi. Kita belajar dari sebuah butiran-butiran yang bernama coffee. Ini ada sebuah cerita dari wortel, dari telur, dan terakhir dari kopi. Sama belajar dari kisah motivasi wortel, telur, dan biji kopi.
ada 3 mangkok di dalam video. Yang pertama dimasukkan wortel, yang kedua dimasukkan telur. Di mangkok ketiga kita masukkan biji kopi yang sudah di grinder atau sudah dalam bentuk bubuk. Ketiganya dimasak selama 15 menit, dididihkan di dalamnya. Yang terjadi seperti ini ya, wortel menjadi lunak, telur yang berupa cairan lembut menjadi keras. Lenyap sudah bubuk kopinya. Tapi merubah air menjadi hitam dan memiliki aroma khusus, aroma kopi. Saya ingin kalian berada di sini ya, pikirkan mindsetnya kalian. Saya ingin pikiran kalian berada di sini untuk melihat ini. Renungi, resapi apa yang ada dalam video ini. Kita sering berada di posisi ini kan? Kita selalu salah di mata orang lain. Think about 3 bowl yang tadi ya, 3 mangkok tadi. Ibaratkan ini masalah-masalah kalian yang dirangkum di dalam ketiga tersebut. Apakah kalian ingin menjadi seperti ini? Wortel berada di lingkungan tertentu kita menjadi keras, sok keras mungkin. Kalau kita melakukan sesuatu yang hampir mendekati limit kita, kadang kita capek, lelah gitu. Atau di antara kalian ingin menjadi telur keras sekali, cuek sekali, nggak peduli dengan orang dan tanpa perasaan. Koncone seneng menengahi, temennya sedih, juga diem saja. Adakah yang sering merasa seperti ini? Benci terhadap diri sendiri? Ini pilihan yang terakhir, menjadi biji kopi. Biji kopi itu tidak merubah atau air tidak merubah biji kopi, tapi biji kopi yang merubah air. Susah itu biji kopi keras, kita harus berproses biar lembut. Masa air dimasukkan di situ. Akhirnya air yang berubah karena biji kopi. Ini poin pentingnya. Untuk menjadi seseorang yang dikatakan sukses, kita harus selalu mencoba hal-hal yang baru. Kita harus yakin apa yang boleh dan tidak kita lakukan. Jangan ikut-ikutan teman melakukan A. Ketika teman melakukan B, kita melakukan C. Kita takut dijauhi oleh teman. Ini pilihan kalian ya.
mau jadi wortel, menjadi seperti telur, ataupun menjadi seperti biji kopi. Jadilah seperti biji kopi yang bisa ketika kita berada di sebuah tempat, kita yang berubah mereka agar ya apa yang kita datangi tersebut menjadi lebih indah dan lebih berwarna karena kedatangan kita, bukan karena kita yang dirubah karena harus masuk ke sebuah lingkungan yang baru. Be yourself, menginspirasi banyak orang dan menyenangkan banyak orang. Itu nanti yang bisa kalian pelajari dari sini. Tepuk tangan. Oke, sekarang saya masuk di dalam materi kegiatan produksi dari bagian salah satu bagian dari kegiatan ekonomi. Saya ada dua pertanyaan di sini. Silakan kalian yang ingin mengutarakan jawabannya, silakan sampaikan di kelas ini. Pertanyaan pertama. Apa yang kalian ketahui tentang kegiatan atau apa yang kalian ketahui tentang produksi? Kalian bisa membuka buku paket halaman 48 yang sudah dibagikan menjadi fasilitas kalian di dalam mengarungi pembelajaran di SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Untuk kelas 10 semuanya kurikulum merdeka sudah tersedia. Bagaimana kalian untuk meningkatkan literasi kalian, fasilitas sudah ada. Tidak bisa beralasan sinyalnya jelek, paketannya habis, kuotanya hanya ketengan untuk paket game. Telkomsel produknya Game Max. Nek bengi nge-game tok kalau pagi kan. Tuh, kudu nesu wae karo kancane, soalnya ibu sering kalah, bintang ya anjlok 5. Di kelas ini ada seperti itu? Ah, masa? Kayaknya nggak mungkin gitu. Ada sampelnya sana di setiap kelas yang gamers itu ada. Oke, ada yang mencoba menjawab sambil kalian membaca buku buku paket yang sudah terbagikan ke kalian di halaman 46 terkait materi produksi. Ada yang mau menjawab? Oke. Namanya siapa? Helmalia ya. Saya sudah mulai hafal ya. Kegiatan produksi apakah selalu identik dengan menciptakan sebuah produk? Tidak. Berarti selain indikasi atau indikator sesuatu dikatakan kegiatan produksi itu apa kalau tidak menciptakan produk? Saya ulangi lagi. Kegiatan produksi ketika kamu tadi kan menjawab bahwa kegiatan produksi tidak selalu menciptakan produk baru. Jadi kegiatan produksi yang kamu maksud seperti apa? Kalau tidak menciptakan produk baru. Oke, meningkatkan nilai guna barang. Jadi itu ya. Wah, pinter-pinter ngono, langsung ujian ah. Oke, silakan kalian amati bahwa kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan sebuah barang baru atau meningkatkan nilai guna sebuah barang. Untuk
Dua-duanya itu kegiatan produksi itu. Jadi itu ya, silakan dibaca lagi di halaman 46 untuk memperdalam konsep terkait penjelasan produksi. Terus yang kedua, kalian sudah tahu kegiatan produksi itu apa kan, sudah ya? Menjalankan produk, terus meningkatkan nilai guna barang. Silakan kalian amati ya, amati diri kalian sendiri. Apa mungkin kalian menjadi salah satu bagian dari pelaku kegiatan produksi di setiap harinya? Saya ambil contoh di ada beberapa di kelas ini, ada anak-anak yang berjualan barang, jualan kue, dia bikin sendiri, masak, dijual ke sekolah. Berarti dia adalah menciptakan produk yang bernama kue. Apakah di antara kalian ada yang menciptakan produk, artinya menjadi salah satu pelaku kegiatan produksi? Tidak ada? Mungkinlah jadi joki atau apa gitu. Itu kan produksi barang dan jasa. Joki FM. Oke. Untuk selanjutnya, silakan melalui buku tulis kalian, silakan kalian identifikasi, kalian cari ya beberapa contoh dari kegiatan produksi. Tolong ini kait-kaitkan dengan kondisi di daerah sekitar kalian, tetangga kalian. Kalau di sini kan ada kampung tahu, kampung Sampai Gede apa? Rengginan dan selain sebagainya. Sumber Pucung potensinya untuk kewirausahaannya banyak sekali. Tolong nanti diidentifikasi yang akan menjadi tugas kalian di hari ini sebagai bahan diskusi. Sebelum ke sana saya akan putarkan salah satu video pembelajaran sebelum kalian mencari proses identifikasi terkait pelaku kegiatan produksi. Itu nanti silakan kalian amati dulu tayangan berikut ini. Ini saya berikan salah satu video dari YouTube ya, terkait pelaku kegiatan itu siapa. Ya nih hari ini, semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi ekonomi mengenai produksi. Diawali dari pengertian produksi. Menurut Sauri, produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah penggunaan barang maupun jasa. Contohnya, Pak Andi memiliki kedai martabak dan setiap pesanan yang datang, maka Pak Andi akan membuatkannya secara langsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa produksi itu kegiatan menghasilkan, menambah nilai guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan produksi itu sendiri antara lain pastinya untuk menghasilkan barang atau jasa. Kedua, meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Ketiga, meningkatkan keuntungan. Keempat, menciptakan lapangan usaha. Dalam melakukan produksi, pastinya dibutuhkan tenaga kerja, yang mana akan memperluas kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki barang yang sudah rusak atau memperbarui sesuai perkembangan zaman. Yang keenam, memenuhi pasar dalam dan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Materi selanjutnya, bidang-bidang produksi. Berdasarkan bidang usaha pengelolaan sumber dayanya,
kegiatan produksi dibagi menjadi 5, antara lain. Yang pertama, bidang usaha agraris. Merupakan suatu jenis produksi yang mana kegiatannya bertujuan menggunakan lahan dan juga mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan suatu barang. Contohnya, produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan. Yang kedua, bidang usaha ekstraktif, yang mana kegiatan produksinya bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam yang diambil secara langsung dari alam, tanpa mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Contohnya, kegiatan penambangan, penangkapan hasil laut, dan sebagainya. Yang ketiga, bidang usaha industri, mencangkup kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan dari barang mentah, barang setengah jadi, sampai bahan jadi. Contohnya, tekstil dan perakitan. Yang keempat, bidang usaha perdagangan. Pada bidang ini melakukan kegiatan produksi dengan cara menambah nilai guna barang dan jasa dengan proses jual beli tanpa mengubah bentuk. Contohnya, warung, agen, majalah, dan supermarket. Yang kelima, bidang jasa. Kegiatan produksi yang dilakukan dengan cara memberikan pelayanan untuk membantu proses produksi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya, transportasi umum, asuransi, dan juga perbankan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses produksi. Dalam prosesnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, proses produksi pendek. Proses produksi pendek ini merupakan suatu proses produksi yang dapat dilakukan dengan cepat dalam menghasilkan barang dan jasa untuk dinikmati konsumen. Contohnya seperti proses produksi minuman seperti jus, teh, kopi, dan lainnya. Yang kedua, proses produksi panjang merupakan suatu proses produksi yang dilakukan membutuhkan waktu lama. Contohnya seperti proses produksi menanam jagung. Kita perlu memberikan pupuk, mengolah lahan, menanam jagung, dan sebagainya. Yang ketiga, proses terus-menerus atau kontinu merupakan suatu proses produksi yang kegiatannya mengolah bahan-bahan secara berurutan dan bertahap sampai menghasilkan bahan jadi. Proses ini melalui tahap-tahap secara terus-menerus untuk dapat menjadi suatu barang jadi. Contohnya, proses produksi mie instan, sirup, keju, dan juga coklat. Yang terakhir, proses produksi berselingan atau intermittent merupakan suatu proses produksi yang mengolah bahan-bahan dengan menggabungkan menjadi barang jadi. Contohnya seperti produk pesawat, di mana bagian-bagian pesawat dibuat secara terpisah. Faktor produksi itu dibagi menjadi 2. Ada faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, atau sumber daya manusia. Faktor produksi turunan, modal, dan kewirausahaan. Kita bahas lebih lanjut yuk mengenai faktor produksi. Dalam melakukan proses produksi, faktor produksi merupakan alat yang sangat diperlukan karena akan digunakan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Yang pertama, sumber daya alam, research atau land, merupakan faktor produksi yang bersumber dari kekayaan alam, dimanfaatkan dan diolah oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan. Contohnya, tanah, air, udara, sinar matahari, tambang, pohon, dan lainnya. Selanjutnya, sumber daya manusia atau tenaga kerja atau labor merupakan kemampuan atau usaha yang dilakukan oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa kemampuan jasmani dan rohani yang dipakai untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang. Sumber daya manusia ini berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja jasmani yang merupakan tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan tenaganya dalam bekerja. Contohnya petani, tukang beca, tukang sapu. Yang kedua, tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan pikirannya dalam bekerja. Contohnya dokter, guru, dan juga accounting.
Berdasarkan kualitas dan kemampuannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya seperti dosen, dokter, dan sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terampil, merupakan tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan tertentu sehingga umumnya memerlukan pelatihan tertentu untuk dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya penjahit, salon, dan juga sopir. Yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan ataupun keterampilan khusus untuk dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya pemulung, tukang koran, pedagang asongan. Faktor produksi selanjutnya yaitu modal atau capital, merupakan faktor pendukung yang dapat mempercepat serta menambah kemampuan dalam memproduksi suatu barang. Faktor produksi ini terdiri dari mesin-mesin, bangunan, dan kendaraan. Modal atau capital juga mencangkup uang yang tersedia dalam suatu perusahaan untuk membeli mesin serta faktor produksi lainnya. Sebab orang atau perusahaan yang dapat menggunakan uang untuk mendapatkan faktor produksi. Berdasarkan sifatnya, modal itu dibagi menjadi 2, modal tetap dan modal lancar. Modal tetap merupakan modal yang memiliki sifat tahan lama sehingga dapat digunakan berkali-kali dalam jangka panjang. Contohnya mesin, bangunan, dan kendaraan. Yang kedua, modal lancar, yaitu modal yang memiliki sifat sekali pakai, contohnya kertas, bahan bakar, alat tulis, dan sebagainya. Berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, modal individu, merupakan modal yang bersumber dan dimiliki oleh individu dan hasilnya dapat dikategorikan sebagai penghasilan bagi pemilik modal tersebut. Contohnya, bunga tabungan, rental mobil, dan sewa bangunan. Yang kedua, modal umum, merupakan faktor produksi modal yang berasal dari pemerintah. Oke, saya kira cukup ya untuk videonya, karena yang kita ambil untuk di pertemuan kali ini hanya untuk kegiatan produksi. Selebihnya nanti kalian juga bisa berliterasi dengan melihat bacaan dari halaman dari buku paket ya. Halaman 46 sampai halaman 51. Jadi nanti sebagai tugas individunya silakan kalian sebentar. Jadi tugas untuk individunya kalian kerjakan di rumah. Nanti Bapak akan bagikan link Giveform untuk pengumpulan tugasnya. Yang pertama silakan dicatat. Catatnya di notepad aja kan nggak apa-apa toh, di HP kalian itu ada notepad gitu kan nggak apa-apa. Biasakan generasi Z bukan generasi yang pandai untuk berargumen tanpa dasar yang jelas. Generasi Z harus istilahnya multitasking, bisa bekerja dimanapun dengan perangkat apapun. Silakan dicatat. Identifikasi contoh kegiatan produksi. 1. Identifikasi contoh kegiatan produksi. Yang kedua, identifikasi pelaku kegiatan produksi. Silakan nanti kalian kerjakan di buku tulis, kalian fotokan, terus nanti kalian upload melalui link yang nanti akan saya bagi melalui ketua kelas. Bisa dipahami untuk ini? Oke, untuk selanjutnya silakan kalian buka halaman 51.
kegiatan 2.1. Sudah? Tugas kita hari ini adalah mengerjakan keempat poin ini. Yang poin pertama, silakan kalian berliterasi, membaca materi di halaman 46 sampai halaman 51 sebagai dasar dari kalian untuk memahami konsep produksi. Yang kedua, ini akan menjadi bahasan kalian di kegiatan diskusi. Silakan kalian mencari informasi kegiatan produksi barang dan jasa yang ada di lingkungan kalian. Misalkan kalian berada di Sambi Gede, berarti kalian menjumpai namanya usaha rengginan. Apalagi di Sambi Gede? Kayaknya ada telur asin juga ya. Terus mungkin kampung tahu, Darai, Deko, Sipur, apa kok? Produksi apa di sana? Apa? Ada. Shuttle kok ada di Gedung Pendaringan, kok. Ada. Itu ya, sejenis itu ya. Mungkin ada di tetangga kalian yang jual tahu metal. Tahu metal itu tahu yang isinya pedes itu loh. Itu kan menambah nilai guna ya, termasuk ya nilai guna dari tahu yang harganya 500 kalau dijadikan tahu apa ya, tahu level-level pedesnya level-level itu kan bisa menjadi 1000-an. Itu kan juga salah satu termasuk kegiatan produksi. Silakan kalian identifikasi tersebut. Terus di dalam pengamatan tersebut kalian nanti di poin ketiga di halaman 52 kalian juga harus menjelaskan faktor-faktor produksi yang digunakan. Pak, faktor produksi itu apa? Silahkan dibaca di halaman 50 dan 51. Di situ ada faktor produksi, ada manusianya, SDM-nya, ada modalnya dan sebagainya. Silahkan dibaca dan kalian kaitkan dengan kegiatan produksi yang ada di wilayah kalian. Bisa dipahami? Silakan mencari. Misalkan gini ya. Rumah kalian saya anggap rumahnya Hemalia. Ini adalah wilayah Jatigui. Wilayah desa Jatigui saya anggap sebagai ring 1. Kalau di Jatigui tidak menemukan atau Hemalia itu penggaweannya cuma belajar saja di rumah, tidak pernah main-main, berkumpul dengan bersosialisasi ya. Kan Hemalia tipe kalau belajar terus gitu. Biar ring 1 insya Allah masuk ke dokteran kan. Jadi kan nggak tahu. Kalian perlebar ya skupnya. Jangan di Jatigui, tapi desa Sumber Pucung, desa Senggreng gitu. Silakan kalian cari amati. Silakan gunakan internet. Kata kuncinya adalah kegiatan UMKM Kecamatan Sumber Pucung. Ya, itu pasti akan muncul di situ. Oke, ada pertanyaan terkait langkah-langkah pekerjaannya? Cuma identifikasi jenisnya ya, nama-nama usahanya seperti apa, terus faktor-faktor produksi yang digunakan seperti apa. Yang terakhir, tolong diberikan saran dari hasil pengamatan kalian apabila di dalam proses produksi itu kalian menganggap masih kurang dari kajian atau literasi yang sudah kalian lakukan. Bisa ya? Bisa start mengerjakan? Nanti kalau bingung nanti akan saya pandu. Saya beri contoh kemarin di TikTok ada salah satu konten yang FYP di wall saya. Itu adalah yang bikin kerupuk itu loh. Dimana orang bikin kerupuk itu kan pasti nggak pakai baju toh. Iya kan, pasti kan. Karena saya join ke komunitas Sumber Pucung, saya pasti tahu itu konten-konten kalian juga ikut masuk di wall saya. Pasti di antara kalian pasti ada yang sudah lihat itu. Nggak pakai baju. Berarti proses produksinya dikatakan netizen adalah proses produksi minyak campur keringat. Dan itu kurang higienis. Tempatnya kayak gitu. Ya masa ada sih goreng kerupuk pakai AC.
untuk skala UMKM ya, kecuali untuk PT yang besar ya, pabrikan besar. Gitu ya. Mungkin ada masukan terkait apa yang kalian temui di buku paket, dan juga tolong digunakan informasi dari sumber yang baik, terpercaya, dari website yang jelas, bukan dari blog tanpa dasar, sebagai acuan menjawab untuk memberikan saran untuk perbaikan proses produksi apabila kalian merasa kegiatan produksi yang kalian temukan itu kurang cocok atau mungkin ada proses yang lebih baik lagi. Silakan bekerja, waktunya sekitar 10 menit, 15 menit ya. 10 menit, tolong seperti biasa, cara kerjanya dibagi. Kowe golek faktor produksi, kowe identifikasi, kowe golek searching website terkait UMKM. Silakan. Waktunya 10 menit saja. Faktor produksinya apa yang ada di situ? Ya jelas SDM pasti ada. Bahwa proses presentasi adalah pencapaian hasil kerja kelompok, kalian menanggapi dan melengkapi ketika jawabannya kalian temukan tuh lebih bagus dari yang disampaikan oleh kelompok yang berada di depan. Bisa dipahami ya? Oke, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan dimulai kelompok 1. Yang lain hargai temannya yang ngomong di depan.